untuk memberikan intuisi, klasifikasi itu proses yang untuk melakukan apa, sekarang kita akan masuk ke bagian teknis implementasinya, khususnya implementasi di Avengin. Jadi menggunakan API ataupun fungsi-fungsi yang telah disediakan di Avengin. Sederhananya, untuk menjalankan klasifikasi di Avengin itu ada 4 langkah. 4 langkah yang bisa kita ingat, yaitu pertama kita akan build, train, apply, assess. Build artinya kita akan membuat data training dan menginisialisasi model klasifikasi. Ya. Model klasifikasi ini sering juga dikenal sebagai classifier. Classifier untuk melakukan classification. Setelah kita menginisialisasi model klasifikasi, kita akan mentrain. Artinya kita akan mengkalibrasi model klasifikasi tersebut. Kita akan train the classifier menggunakan data training. Data training ini nanti kita lihat bahwa bentuknya sebenarnya hanya adalah sebuah tabel ataupun di Avengin dikenal sebagai feature collection. Setelah kita mentrain classifier, model klasifikasi tersebut, kita sudah merasa akurasinya cukup baik, maka kita bisa aplikasikan model tersebut. Kita bisa aplikasikan ke tabel, ke feature collection, berarti kita memprediksi beberapa feature, misalkan titik, beberapa lokasi, ataupun kita bisa aplikasikan wall-to-wall, berarti ke semua pixel di image, untuk membuat peta. Terakhir, setelah kita membuat peta, tentunya kita perlu membuat penilaian akurasi. Secara kuantitatif, biasanya menggunakan sampel, dan di sini penting untuk menentukan matriksnya. Jadi, sukses matriks kita apa? Nanti akan kita lihat bahwa ada banyak, ada overall accuracy, ada users accuracy, producers accuracy, dan sebagainya. Dan penting untuk memilih sukses matrix yang sesuai dengan tujuan pemetaan kita. Jadi build, train, apply, assess. Secara coding API itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat langkah-langkahnya. Yang pertama di sini adalah untuk build, untuk membuat data training. Di line yang kedua di sini kita membuat data training. Data training ini dibuat dari sebuah image yang kita sampel. Sampel di dalam sebuah region seperti AOI kita dengan skala tertentu sesuai dengan skala image kita. Nanti akan saya ilustrasikan lebih jauh. Kita punya data training, kemudian kita mau menginisialisasi model klasifikasi tersebut. Kita menginisialisasi classifier. Ya, banyak jenis ataupun algoritma classification yang sudah tersedia di Avengin. Salah satunya adalah CART ataupun Classification and Regression Tree. Nah, di sini setelah kita selesai membuat training data dan menginisialisasi model klasifikasi, langkah kedua kita akan train. Kita akan train classifier ini. Jadi classifier tadi kita train, .train. Nah, di sini kembali lagi object.method. Object.method biasanya strukturnya. Kita akan train classifier ini dengan data training yang tadi kita buat di langkah pertama. Setelah kita train, langkah kedua tadi, langkah ketiga, kita aplikasikan model klasifikasi yang sudah di-train ini, yang dinamakan trained di sini. Trained ini kita di sini dot classify, berarti kita klasifikasikan, kita aplikasikan ke image. Jadi satu citra, keseluruhan citra, semua pixel diprediksi berdasarkan model klasifikasi train yang sudah di-train dengan data training. Begitu. Langkah ketiga. Langkah keempat, kita ingin menilai akurasi. Akurasi dari ini yang tadi, bahwa ya, jadi kita gunakan hasil model yang sudah di-train untuk mengklasifikasi keseluruhan citra. Dan kemudian di sini kita bisa mendapatkan confusion matrix gitu ya. Jadi membandingkan prediksi dengan kelas yang sebenarnya. Kita bisa membuat confusion matrix dari object train. Jadi object train ini apa tadi? Model klasifikasi yang sudah di-train dengan data training. Nah, jadi di sini ada konsep penting nanti bahwa di sini kita menilai akurasi untuk training.
Dan akurasi training ini tidak bisa digunakan untuk menggambarkan akurasi peta. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Dari confusion matrix kemudian, dari confusion matrix ini kita bisa mendapatkan matrix akurasi seperti overall accuracy, producer's accuracy, user's accuracy yang tersedia di Avengent 3 ini. Dan kappa kalau tidak salah. Tapi kappa nggak baik digunakan. Ya, tadi CART, salah satu contoh algoritma klasifikasi. Jadi secara syntax dia adalah e.classifier.type. Jadi type kalau di sini adalah yang contohnya random forest. Yang dikenal juga sekarang ada Smile Random Forest. Ini adalah yang update dari yang dulunya Random Forest, sekarang Smile Random Forest. Salah satu update ini memberikan kita satu fungsi untuk bisa mengambil variable importance, kepentingan prediktor dengan .explain metodenya. Nah, jadi ini adalah satu algoritma klasifikasi random forest. Kemudian tentunya dia punya banyak options. Ini yang kita kenal sebagai hyperparameter dari algoritma machine learning ini, seperti number of trees, jumlah pohon. Tadi random forest adalah kumpulan dari banyak decision trees. Jadi berapa banyak pohon yang ingin digunakan. Ada variables per split, artinya mungkin saya tidak akan terlalu jauh menjelaskan machine learning di sini, bisa di sesi yang mendatang. Tapi singkatnya saya bisa sampaikan bahwa dua parameter ini yang paling penting. Number of trees, jumlah pohon, dan jumlah variabel di setiap split, di setiap bagian kita ingin memisahkan ataupun cabang dari setiap decision tree itu, kita akan mengambil beberapa input features, tidak semua kita gunakan di satu pohon. Nah, berapa jumlah variabel ataupun covariates ataupun predictors ataupun features yang ingin digunakan di setiap pohon tadi, cabang tadi. Begitu. Nah, ini tadi bahwa sudah ada beberapa classifier ataupun algoritma klasifikasi yang tersedia di Avengent, beberapa juga sudah tidak aktif lagi. Jadi ada decision tree, ada kita lihat minimum distance, Smile random forest, metode yang lebih konvensional seperti spectral region juga ada di situ. Nanti bisa Bapak Ibu untuk explore lebih jauh di docs, di bawah dokumentasi untuk ii.classifier. Begitu. Di bawah di sini ada saya cantumkan satu ii.clusterer. Nah, jadi ada beberapa fungsi untuk melakukan clustering ataupun klasifikasi tidak disupervisi, unsupervised classification. Namun masih terbatas algoritma yang tersedia di situ. Nah, kalau kita ingin punya sedikit intuisi bedanya apa algoritma-algoritma klasifikasi ini, sebenarnya secara sederhananya bedanya adalah mengenai bagaimana decision boundary tadi bisa dibentuk. Jadi misalkan yang pertama ini linear seperti logistic regression misalnya untuk klasifikasi. Nah, semakin non-linear diperlukan decision boundary tersebut, maka metode yang digunakan pun semakin kompleks. Contohnya kalau kita sekarang banyak menggunakan neural network, itu bisa membuat fungsi yang berlikuk-likuk seperti ini, tapi tentu bisa dibayangkan sangat sensitif kepada training datanya. Sangat sensitif, bisa overfitting, ataupun jika kita tidak hati-hati, maka model itu akan terlalu fit ataupun dia akan mencoba untuk dia bisa fit sampai ke noise, sampai ke errors di data. Data tentu punya error, dan tentu jika dia fit ke error saat melakukan prediksi ke data baru, dia juga bisa memprediksi secara keliru. Gitu. Ya. Ya, jadi tadi secara intuisi seperti ini sudah saya sampaikan sedikit. Bentuknya seperti apa objek tersebut di Avengent, objek training data tersebut. Training data itu bentuknya feature collection. Artinya kita
ingin punya beberapa features, di mana setiap features untuk klasifikasi terbimbing itu punya features-nya, punya covariates, punya predictors-nya, tapi juga harus punya labelnya, punya kelasnya, karena klasifikasi yang terbimbing. Jadi di sini contohkan untuk beberapa feature, kita punya nilai covariates untuk band 1, 2, 3 di sebuah citra, dan kita juga sudah punya kelasnya. Seperti itu. Dan kelas ini tentunya kelas ID yang merepresentasikan kelas-kelas tertentu dengan nama, misalkan di sini, seperti ini. Jadi feature vectors tadi sudah saya coba jelaskan, itu adalah seperti ini, misalnya untuk feature yang nomor 1, ID nomor 1 ini, feature vectors-nya adalah band 1 nilainya 0,60, band 2 0,9, band 3 0,23. Jadi dia sebuah vektor, sebuah kumpulan nilai covariate. Jadi kalau kita hubungkan lagi dengan Y sama dengan Fx, X-nya adalah features ini, band 1, 2, 3, kemudian Y-nya adalah kelas ataupun label di situ, seperti itu. Nah, ini sedikit notes untuk di Avenged, beberapa aspek yang perlu kita pahami, lebih ke implementasi teknisnya. Jadi dari sisi batas berapa besar training data yang kita bisa punyai, itu sekitar 100 mega. Yang mana kalau kita punya 100 bands, kita bisa punya sekitar 200.000 titik untuk training data. Jadi jumlah yang cukup besar sebenarnya untuk digunakan untuk melakukan training. Yang kedua, yang penting di sini bahwa feature collection ini, training data ini, itu tidak boleh yang dikatakan sebagai sparse. Sparse itu maksudnya jika seperti di feature yang nomor 4 ini, ada satu feature nilainya 0 ataupun no data. Bisa dibayangkan misalnya itu lokasi pixel di Landsat yang kita mask out karena berawan. Nah, jadi untuk feature yang feature vektornya itu sparse, jadi tidak full, tidak penuh, itu tidak bisa digunakan dan akan di drop pada saat dilakukan klasifikasi, either secara otomatis ataupun dia akan menghasilkan error yang memberitahu bahwa ya error disebabkan karena feature collection kita ada rows, ada features yang sparse, begitu, ada missing data di salah satu ataupun lebih dari satu variabel. Yang berikutnya untuk ID ini kan kita bisa pilih secara arbitrary untuk kelas apa, nilainya berapa. Nah, cuma di sini kita menghindari supaya kelas ID ini kita bikin misalnya kelas yang pertama 0, kelas kedua 1000, kelas ketiga 100.000, kelas keempat 1 juta misalnya. Jadi secara sistem infrastruktur memerlukan supaya nilainya itu integer dan berdekatan, jadi kecil, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Tidak seperti yang sebelumnya, begitu. Jadi beberapa tips aja kalau misalkan mendapatkan error pada saat melakukan klasifikasi. Data training tadi, jadi untuk mendapatkan tabel ini langkah pertama, kita ingin mendapatkan tabel ini. Sebelum kita bisa mentrain model klasifikasi kita ingin punya training data. Dari mana training data ini berasal? Ada 2 skenario yang biasanya terjadi. Yang pertama adalah kita punya satu peta existing. Misalnya kan kalau kita ingin membuat model klasifikasi tutupan lahan, jadi kita ingin memanfaatkan peta existing tutupan lahan di AOA yang kita inginkan. Dari peta itu nanti kita akan menghasilkan sampel. Seperti apa akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang kedua, skenario kedua kita tidak punya peta existing, tapi kita punya langsung data lapangan ataupun data hasil interpretasi visual. Jadi kita sudah punya sampel tersebut, reference samples tersebut. Bisa dari data lapangan ataupun dari data hasil interpretasi visual. Seperti yang kita lakukan di sesi hari Selasa. Kita digitasi poligon, maka poligon itu kita juga berikan kelas, maka itu bisa menjadi training data kita dalam skenario yang kedua. Gitu. Skenario yang pertama itu seperti ini. Jadi kita punya peta referensi, peta tutupan lahan contohnya di lokasi yang kita inginkan. Kemudian kita akan menyebarkan titik sampel. Di mana titik-titik ini akan menjadi feature collection tentunya. Dan feature collection itu punya properti kelas yang berasal dari peta referensi asal ini. Setiap pixel tentu ada nilainya yang adalah kelasnya. Jadi kita punya training data. Dan sampling yang dilakukan ini bisa secara
simple random, ataupun secara stratified, akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Jadi itu skenario yang pertama, punya peta referensi, kita sampling peta referensi itu untuk mendapatkan training data. Dan tentunya kita tidak hanya mensampling nilai di peta referensi itu, jadi response-nya, Y-nya, kelasnya, labelnya, tapi kita juga mensampel features-nya juga, ataupun predictors-nya, covariates-nya, yang bisa berupa citra Landsat dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan tabel seperti seperti di slide yang ini. Gitu. Skenario yang kedua, kita tidak punya peta referensi, tapi kita sudah punya beberapa sampel yang kita tahu kelasnya, yang bisa berasal dari data lapangan, seperti itu, ataupun bisa juga dari digitasi secara visual, interpretasi visual, seperti yang kita coba lakukan di hari Selasa. Jadi kita punya sampel titik berupa titik di lapangan, ataupun berupa poligon yang kita juga tahu kelasnya untuk klasifikasi terbimbing. Maka proses yang kita bisa lakukan di sini adalah kita kemudian di lokasi ini, reference samples ini, titik ataupun poligon ini, kita bisa mensampel nilai covariates-nya, nilai predictors-nya, misalnya citra Landsat, dengan sampel regions. Gitu. Jadi di sini ada image.sample, kemudian dengan argumen tentunya feature collection. Kalau di sini kita punya image.sampleRegions dengan argumen juga feature collection, yang adalah ini titik-titik data lapangan ataupun poligon data hasil interpretasi visual. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sampling ke peta existing itu bisa dua cara, antaranya itu yang pertama simple random. Simple random berarti kita tentukan mau berapa titik, berapa 6 pixels ini yang mau kita sampling dari peta existing, peta referensi ini, secara acak. Jadi disebarkan saja secara acak di dalam dua dimensi ini, space dua dimensi ini, latitude longitude. Secara API itu seperti ini, object.method, jadi objeknya image. Image ini isinya tentunya peta referensinya, tapi juga covariates-nya, predictors-nya. Jadi ada image.addBands metodenya. Kemudian kita lakukan .sample metodenya. Jadi kita tentukan jumlah pixelnya mau berapa, jumlah features itu mau berapa, kemudian region di mana kita akan sebarkan titik tersebut, misalkan di dalam provinsi Sumatera Selatan, kalau kita ingin bikin peta Sumatera Selatan, kemudian skala. Skala ini berarti resolusi dari input data tersebut. Jadi kalau misalkan peta referensinya berskala 30 meter, maka tentunya kita ingin juga mensampel dengan skala 30 meter. Gitu. Jadi proses ini yang terjadi adalah setiap band di image, jadi band ini bisa dibayangkan band pertama ini adalah kelasnya, labelnya dari peta existing, kemudian band berikutnya adalah covariates-nya, predictors-nya. Ketika kita sampel, dia akan menjadi properties di dalam feature collection yang dihasilkan. Properti kelas, properti nilai band 1, nilai band 2, dan sebagainya. Satu note yang mungkin bisa kita ingat adalah feature vectors ini juga secara otomatis jika dia sparse, kembali lagi, itu artinya seperti feature nomor 4 ini, dia tidak penuh, ada salah satu feature yang no data, null, dia akan drop. Dan bisa terjadi tentunya kalau misalkan di lokasi kita salah satu input citra Landsat tanggal tertentu itu mask count-nya banyak, areanya banyak berawan, maka walaupun sisa 6 features lainnya, misalnya citra Landsat tanggal-tanggal lainnya itu tidak terlalu berawan, tapi karena satu citra itu sangat banyak awannya, sehingga dia null data, null, semua rows tersebut akan di-drop. Sehingga akhirnya kita jadi tidak punya banyak jumlah training data. Jadi perlu hati-hati untuk memilih bands-bands yang akan dimasukkan di dalam image yang akan disampel menghasilkan training data.
Begitu. Simple random sampling secara acak. Kalau yang stratified random sampling itu secara acak juga, tapi mempertimbangkan strata di peta referensi, misalnya sesuai dengan kelas peta tersebut. Jadi kita punya M classes, kita punya M kelas, kemudian kita ingin mensampel N jumlah titik per kelas. Jadi misalkan 5 per kelas. Jadi setiap kelas akan ada 5 titik sampel di feature collection training data yang dihasilkan. Sama API-nya image.sample, tapi sekarang stratified sample. Dan bisa tentukan jumlah titiknya mau berapa, jumlah titik per kelas. Kalau tadi jumlah titik keseluruhan yang simple random sampling, kalau ini jumlah titik per kelas. Kemudian argumennya kelas band, artinya kita beritahu di ini input image ini itu nama band yang mana yang adalah kelasnya, gitu. Dan di dalam region mana titik-titik training data, titik-titik sampel itu akan disebarkan. Itu skenario di mana kita punya peta referensi, peta existing, kita sampel untuk mendapatkan training data. Skenario yang kedua tadi untuk mendapatkan training data, kalau kita sudah punya data referensi berupa titik-titik di lapangan ataupun poligon yang kita digitasi secara interpretasi visual, artinya di awal itu kita sudah punya seperti ini feature collection. Kita sudah punya feature collection yang isinya tentunya lokasinya, koordinat, dan juga kelasnya, labelnya. Jadi yang ingin kita lakukan di situ, kita ingin overlay, kita ingin proses advance, kembali lagi. Berarti kita ingin overlay input ini, citra Landsat misalnya, kita ingin ekstrak nilai pixel yang berada di dalam feature collection tersebut. Sehingga nanti hasil dari sample regions ini, itu dia akan menambahkan nilai-nilai image yang kita sampel ke feature collection-nya. Sehingga akan ada tambahan kolom, tambahan properti ke feature collection ini. Ketika kita melakukan sample regions. Jadi kita akan mengcopy properti dari setiap input image ke output feature tersebut. Di mana jika image-nya punya banyak bands, seperti citra Landsat punya beberapa band, setiap band akan menjadi satu properti tambahan. Begitu. Jadi training data itu berbentuk tabel, berbentuk feature collection seperti ini. Yang untuk menghasilkannya ada beberapa cara. Itu step yang pertama, build. Kita ingin step pertama kita ingin punya training data. Masih step pertama juga tentu kita ingin menginisialisasi. Sudah tadi ya, kita sudah menginisialisasi model klasifikasi. Sekarang step kedua kita ingin train. Kita ingin train classifier kita, model klasifikasi kita. Jadi classifier.train. Kita akan train menggunakan training data kita. Train apa berarti feature collection. Tabel yang dihasilkan tadi dengan sampling tadi. Kemudian ada argumen properties. Kita ingin beritahu nama-nama properties apa saja yang kita ingin gunakan sebagai predictors, sebagai covariates-nya. Nah, seperti itu. Ya. Berikutnya, mungkin satu yang ingin saya sampaikan di sini, ya, di sini ketika kita melakukan .train, ini yang perlu kita ketahui, sempat saya sebutkan di hari Senin bahwa Engine itu menerapkan mekanisme lazy evaluation. Jadi ketika kita lakukan .train, sebenarnya dia belum melakukan training, jadi belum ada komputasi. Belum ada komputasi, yang terjadi di balik layar itu dia cuma membuat skema model klasifikasi. Artinya dia buat skema, responsnya Y-nya apa, features-nya X-nya apa. Beserta dengan hyperparameter yang kita tentukan untuk pilihan model klasifikasinya. Seperti random forest, tadi ada number of trees, ada number of variables per split, itu juga masuk ke dalam skemanya. Tapi belum dibangun model klasifikasinya, belum terjadi training. Training itu akan terjadi ketika kita gunakan
objek ini, objek classifier yang kita sudah train. Kita gunakan itu kapan? Misalkan di sini. Di sini step berikutnya kita sudah punya model klasifikasi, kita sudah train, berarti kita akan aplikasikan classifier tadi yang sudah di-train, kita gunakan untuk .classify ke image ataupun ke tabel. Jadi kita bisa mengklasifikasi secara wall-to-wall sebuah citra menjadi peta, ataupun kita punya feature collection. Kita punya, bayangkan titik-titik yang kita belum tahu kelasnya apa, begitu. Terus kita ingin tahu kelasnya, kita ingin lakukan klasifikasi. Ataupun tabel-tabel ini adalah titik-titik yang kita tahu kelasnya apa, tapi kita ingin cek prediksi dari model klasifikasi kita apa. Sehingga kita bisa bandingkan prediksi dengan kelas sesungguhnya untuk bisa menguji akurasi dari model klasifikasi ini, classifier ini, yang sudah di-train dengan training data kita. Gitu. Jadi classifier ini sudah di-train dengan training data kita. Beberapa aspek teknis di sini kita lihat, antaranya adalah di sini bands sesuai dengan skema model klasifikasi berdasarkan nama. Artinya ketika kita melakukan training, saya akan kembali ke sini. Di sini kita punya nama bands, band 1, band 2, sebagai nama properti di feature collection yang berasal dari image. Image ini ketika punya banyak bands, punya nama-nama berbeda. Pada saat kita ingin menerapkan model klasifikasi tersebut ke sebuah image, maka image-nya punya nama bands yang sama juga. Gitu. Jadi nama bands di citra yang ingin diklasifikasi harus sama dengan nama bands di input citra yang digunakan untuk training. Secara urutan tidak perlu sama karena dia akan dicocokkan berdasarkan nama. Setelah kita lakukan ini .classify ke image, hasilnya ini adalah sebuah image juga, tapi image itu sekarang nilai pixelnya adalah prediksi kelas. Prediksi kelas ataupun bisa juga probability kalau kita ingin moda klasifikasinya moda probability. Yang terjadi adalah image itu akan punya satu band saja, jadi prediksi kelasnya aja, dan dia secara otomatis dinamakan, nama band itu adalah classification. Nama band ini bisa juga ditentukan di dalam argumen .classify ini. Nanti kita bisa lihat di codingnya. Gitu. Sama halnya dengan kalau kita ingin menerapkan model klasifikasi ke tabel, jadi ke feature collection, jadi bayangkan titik-titik yang ingin kita prediksi kelasnya apa, sehingga kita bisa bandingkan dengan kelas sebenarnya, seperti itu. Sama juga bahwa di sini tabel ini tentu punya properti. Properti itu nama-namanya harus sama dengan tabel yang digunakan pada saat kita mentrain model klasifikasi ini. Jadi harus sama namanya. Dan hasil dari table.classify ini itu adalah input tabel yang sama, tapi akan ditambahkan satu properti di tabel itu, di feature collection itu, properti baru yang namanya secara otomatis classification, dan bisa juga kita tentukan kalau mau diganti namanya jadi yang lain di dalam argumen tambahan di fungsi ini. Jadi ada image, ada table, bisa kita .classify. Begitu. Kita sudah aplikasikan model klasifikasi itu, apakah ke image ataupun ke table, kemudian kita bisa nilai akurasinya, akurasi itu. Akurasi bisa dinilai langsung yang pertama ke classifier. Classifier ini apa tadi? Model klasifikasi yang sudah di-train. Jadi misalkan ii.classifier.randomforest, terus .train. .train ke training datanya. Nah, jadi langsung ke objek ini kita bisa gunakan metode confusion matrix, .confusion matrix untuk bisa menghasilkan tabel confusion matrix, yaitu tabel perbandingan antara prediksi setiap observasi dan kelas sebenarnya untuk membandingkan berapa banyak yang prediksi hasil prediksi dan kelas sebenarnya itu sama dan berapa yang salah. Dan dari confusion matrix ini, jadi ini CFM ini, kemudian kita bisa gunakan beberapa metode, beberapa methods untuk mendapatkan matrix seperti overall accuracy, ini users accuracy, producers accuracy maupun kappa. Begitu. Tapi di sini penting kita lihat
Di sini conversion matrix dilakukan ke atas classifier, ke atas model klasifikasi yang ditrain dengan training data. Jadi semua data sudah dilihat oleh model klasifikasinya dalam proses training. Ini yang kita kenal bahwa di sini kita belum punya nilai akurasi yang sesungguhnya. Maksudnya di sini adalah dalam proses yang benar untuk melakukan machine learning, kita tidak boleh, kalau kita punya data begini, misalkan punya 100 titik gitu ya, 100 poligon misalnya yang sudah kita punya kelasnya, kita gunakan untuk training data. Jadi kita gunakan untuk dot train, kemudian kita dapatkan hasilnya, kemudian kita klasifikasikan hal yang lain. Lalu model klasifikasi tersebut yang sudah di-train itu kita langsung panggil conversion matrix-nya, itu berarti kita melihat akurasi ke satu model yang sudah melihat semua data kita. Jadi model itu sudah mencoba untuk fit, untuk membuat decision boundary tadi, ilustrasi tadi, dengan melihat semua data. Nah, ini yang tidak memberikan nilai uji akurasi yang benar, karena kita ingin punya nilai uji akurasi di mana data tersebut harus dipecah dulu. Data ini, 100 ini harus dipecah menjadi ada training set, ada validation set, dan ada test set. Ada 3 partisi dari data yang kita punya, dari data yang kita punya ini. Data ini apa tadi? Feature collection. Feature collection yang ada features-nya, properties-nya apa, dan juga ada kelasnya. Jadi kalau kita punya 3 set, yang perlu kita lakukan adalah pada saat kita melakukan training, di mana saat melakukan training kita bisa mengubah-ubah hyperparameters ataupun parameter dari algoritma machine learning-nya. Kalau misalkan random forest, ada number of trees, ada number of variables for split, dan sebagainya. Jadi itu kita coba tune, kita coba kalibrasi untuk mendapatkan yang optimalnya berapa. Nah, training itu kita lakukan di subset data yang ini, tapi kemudian ketika kita ingin melihat akurasi dari model tersebut, kita harus aplikasikan modelnya ke subset yang lain. Artinya subset data yang belum dilihat pada saat training. Begitu. Jadi bisa dibayangkan kita pertama pilih misalkan number of variables, number of trees misalkan 50 untuk random forest algorithm. Kita train. Kemudian kita aplikasikan model hasil training dengan number of trees 50 tadi ke subset yang validasi ini. Kita lihat nilai akurasinya, matrix tadi yang accuracy, overall accuracy, predictive accuracy, dan sebagainya. Kemudian kita ganti number of trees-nya, hyperparameter itu dari 50 ke 70. Kita train lagi dengan subset data ini, kemudian kita aplikasikan hasil model klasifikasinya ke subset data yang ini, subset validasi. Kita lihat akurasinya. Terus kita jadi bisa punya grafik untuk melihat bagaimana perubahan nilai akurasi di validation set dengan mengubah-ubah trainingnya. Begitu. Jadi training dan validation set ini digunakan untuk kita untuk tune model klasifikasi kita. Begitu. Tapi ada 3 subset. Ini adalah kondisi yang paling ideal, di mana nilai akurasi yang sesungguhnya nanti itu adalah kita uji lagi hasil model yang sudah optimal dari proses yang di sini tadi, 2 ini. Hasil model yang terbaik itu akurasinya kita uji ke subset data yang lain lagi, yang juga tidak dilihat di proses training yang sebelumnya ini. Begitu. Jadi itu proses yang direkomendasikan untuk bisa mempunyai nilai akurasi peta yang baik. Begitu. Mungkin akan lebih konkret lagi pada saat kita melihat di code-nya seperti apa proses ini. Tapi yang penting di sini adalah split your data. Jangan gunakan semua data. Lalu kemudian kita laporkan akurasi hasil training ke semua data itu sebagai akurasi dari peta kita. Itu tidak benar secara scientific. Nah, di sini dijelaskan. Jadi di sini tadi kita punya classifier, model klasifikasi yang diinisialisasi, kemudian kita train dengan training data. Kita bisa panggil conversion matrix-nya, tapi ini hanyalah akurasi dari training step. Untuk mendapatkan akurasi sesungguhnya, kita harus dapatkan error matrix, tapi ini dihitung dari tabel, di mana tabel ini adalah tabel feature collection terpisah
yang kemudian kita lakukan .classify. Jadi kalau ingat tadi, kita bisa image.classify, kita bisa table.classify, di mana table ini adalah feature collection yang tidak digunakan pada saat training. Jadi dia independen. Namanya sedikit berbeda, error matrix, bukan confusion matrix, tapi dia sama saja prosesnya. Dia akan membuat tadi matrix yang membandingkan kelas prediksi dengan kelas sebenarnya yang kita ketahui. Dan tentunya dari error matrix ini, objek hasil error matrix ini kita bisa kemudian gunakan untuk mendapatkan matrix tadi, bisa dapatkan overall accuracy, dapatkan producer accuracy, dan sebagainya, simply dengan dot accuracy, dot consumer accuracy, dot producer accuracy, dot kappa. Begitu. Jadi ini untuk mendapatkan akurasi dari data subset yang kedua, yang validasi, yang ini. Oh sorry, yang ketiga, yang test set. Untuk kondisi yang paling ideal. Ya, jadi mungkin itu secara konsep. Saya ingin melihat waktu di sini adalah 5:01. Ya, kita punya sekitar 15 menit. Mungkin sebelum masuk ke sesi demo, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, klarifikasi bisa ditanyakan terlebih dahulu. Dari segi konsepnya ini dulu. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya mengangkat tangan, Mas Iqbal Firdaus. Silakan. Ya, silakan, Mas Iqbal. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mas Adi, untuk kesempatannya. Sangat menarik ya kita disajikan dengan teori dari bagaimana klasifikasi secara teori dasar gitu, dan juga langsung mengacu kepada machine learning dan sampai kepada penerapan strategi sampel dan sampel lainnya gitu. Sangat menarik sekali gitu. Tapi tadi sempat disinggung juga mengenai apa kendala dari suatu prediksi ya, yaitu adanya overfitting. Nah, overfitting dan juga sempat dijelaskan overfitting itu ya. Saya juga agak bingung sebenarnya, karena dalam machine learning itu saya pernah menggunakan apa sih Maxent, dan memang baru gitu menggunakan model tersebut, melihat bahwa bagaimana sih machine learning dan dikenal dengan ada istilah overfitting gitu. Nah, overfitting di sini tadi sempat dijelaskan yaitu adanya error ya. Maksudnya apabila model terlalu overfitting dan takutnya malah mendeteksi error sehingga klasifikasinya menjadi error seperti itu. Nah, berarti kan yang terjadi kalau menurut saya itu dari awal adalah base map ataupun data dasar atau image. Karena image ini kan yang nantinya digunakan sebagai sebagai komponen dari matriks tadi, seperti band 1 nilainya berapa yang diambil dari titik tersebut, sehingga akan sangat mempengaruhi ke modelnya. Nah, mungkin di sini belum sempat dijelaskan ya mengenai bagaimana misalnya tadi kan si Landsat ya ini yang menjadi inputnya. Nah, inputnya tersebut bagaimana untuk processing data dari input tersebut. Karena yang pertama concern saya adalah ketika cloud masking. Cloud masking di Landsat tersebut mungkin saya lihat sih maksudnya di Google Earth Engine yang saya temukan itu ada berbagai metode. Maksudnya belum sampai kepada yang menurut saya belum optimal gitu. Saya lihat belum nemu sih sebenarnya algoritma yang paling optimal dari bagaimana cloud masking. Mungkin saya akan screen share terlebih dahulu. Boleh, host? Ya. Halo, host, mungkin izin screen share? Boleh? Mas Fatur? Mungkin ternyata di mute. Mas Adi mungkin bisa di apa namanya? Stop sharing dulu. Ya, stop share dulu kemudian untuk. Oh iya. Ya, sudah. Akan. Oh iya. Screen.
Nah, di sini kan ada beberapa yang saya lihat, oh ini masih. Nah, yang saya coba lihat di sini adalah adanya algoritma yang saya temukan dari Universitas Bern itu mengenai median, mengenai cloud masking dan processing yang banyak dilakukan gitu. Di sini dia sudah adanya apply topographic corrections, kemudian sudah ada opsi untuk menggunakan Landsat 8 saja atau tidak gitu. Terus image composition-nya, settingnya seperti apa. Nah, di sini saya coba itu Landsat 8 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember. Hasil yang didapat apabila kita prioritaskan image terbaru itu seperti ini. Namun kemudian saya coba buatkan fungsi sehingga bisa berguna itu seperti ini. Ini setara. Namun kemudian apabila dicoba untuk menggunakan metode yang seperti biasanya median ya, semuanya dimediankan gitu ya, hasilnya memang lebih smooth gitu. Tapi saya akan penasaran gitu, maksudnya apabila dalam input data dari yang kita dapatkan di Restore Plus ini bisa menggunakan juga algoritma processing data awal dari Universitas Bern ini gitu maksudnya. Kemudian yang saya coba lakukan untuk ini istilahnya memang berbeda ya, tapi ternyata median apabila semuanya dimediankan hasilnya memang lebih smooth. Tapi saya rasa di sini ada data yang dianulir atau cenderung pembukaan lahannya tidak terdeteksi gitu. Kalau misalnya hanya dimediankan saja gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin satu pertanyaan saya, apakah Mas Iqbal tahu di proses tersebut sebelum dia melakukan median, dia menggunakan cloud masking, itu cloud maskingnya ada banyak cara untuk melakukan cloud masking. Bisa menggunakan langsung layer yang disediakan oleh Landsat Surface Reflectance Product. Ada banyak juga komunitas kita membuat cloud mask sendiri dengan semacam decision tree gitu ya, diubah-ubah thresholds-nya. Karena tentu kita tahu juga kalau produk yang dioptimisasi untuk skala global seperti di Landsat Surface Reflectance itu tentu untuk kondisi lokal dia tidak optimal karena optimisasinya untuk skala global. Jadi kalau di banyak publikasi ilmiah, banyak studi memang melakukan kalibrasi secara lokal ke lokasi di mana citra di lokasi studi masing-masing. Kalau dari sisi untuk menilai, saya rasa tadi kata kuncinya perasaan itu harus kita buktikan. Jadi proses yang bisa kalau dari pengalaman saya ini saya sarankan adalah kita coba saja beda-beda pre-processing citra sampai ke hasil klasifikasi akhirnya. Karena bisa jadi ada sumber errors yang lain. Sumber errors di proses klasifikasi kan ada banyak, ada dari image pre-processing-nya, tapi bisa juga dari label tadi, bahwa pada saat kita punya training data, properties-nya, bands-nya, covariance-nya punya errors, tapi kalau kelasnya juga punya error, itu bisa jadi errors yang bersumber dari label errors tersebut, itu jauh lebih penting daripada errors di proses image pre-processing-nya. Ini juga sempat waktu kemarin ada webinar dengan Sentinel Hub, kalau ada Bapak Ibu yang mengenal, sempat kita tanyakan karena mereka juga aktif sekali di machine learning, menggunakan data citra Landsat, Sentinel-2 dan sebagainya. Image pre-processing dengan training data errors, mana yang lebih penting? Ataupun training data, pengumpulan training data secara luas harus beragam, jadi within class diversity, keberagaman training data itu harus bisa merepresentasikan berbagai kondisi satu kelas. Kalau dari pendapat pihak mereka, training data itu masih prioritas dibandingkan dengan mencoba memperbaiki lebih jauh lagi image pre-processing, proses image pre-processing. Tapi tentunya hal ini tidak bisa digeneralisasi, sangat tergantung ke wilayah studi masing-masing juga. Cuma
pendekatan yang bisa disarankan adalah jadi kita coba merubah bagian-bagian dari input tadi, mengurangi errors di pre-processing, errors di training data, kemudian kita bisa lihat sampai ke nilai matriks yang terakhir yang kita inginkan. Jadi matriks terakhir bahwa nilai hasil uji akurasi ke peta hasil akhirnya. Itu apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kalau